Alhamdulillahil wahidil qahar, al-ajizul ghaffar, muqaddarul aqdar, mukawirul laili alan nahar, tabsyiratan lidawil qulub wal absar, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Iwatu iman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah juga Al-Baihaqi yang bersumber dari Salman, Rasulullah mengatakan bahwa bulan Ramadan disebut syahrun adimun, syahrun mubarakun, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan barokah. Yang saya dapat pahami dari sabda Nabi itu, yang dimaksud sabda Nabi syahrun adimun sebetulnya bukan bulan Ramadannya yang agung itu, bukan bulannya yang penuh barokah itu, tapi ibadah di bulan itu yang agung dan penuh dengan barokah. Kenapa bulan itu disebut atau Nabi beribadah pada bulan itu sangatlah agung, sangatlah penuh dengan barokah? Apakah bulan-bulan yang lainnya tidak agung? Apakah bulan-bulan lain ibadah tidak barokah? Bukan seperti itu. Tapi beribadah di bulan Ramadan, maka itu pahalanya akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai berlipat-lipat. Orang yang melakukan amal kebaikan di luar bulan Ramadan dan di bulan Ramadan tentu akan jauh berbeda. Sehingga melaksanakan suatu kewajiban di bulan Ramadan ditingkatkan oleh Allah menjadi 70 kali lipat daripada di bulan lainnya. Melaksanakan amal-amal yang sunnah di bulan Ramadan, nyatakan oleh Nabi itu seperti orang melakukan suatu kewajiban di luar Ramadan. Di bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan ada suatu malam yang dikatakan Lailatul Qadar, yang mana apabila kita beribadah pada malam itu maka lebih baik daripada 1000 bulan. Iwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka peliharalah bulan Ramadan. Banyak-banyaklah kita beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Banyak-banyaklah menginfakkan harta. Hidupkanlah bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi orang rugi di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi yang mengatakan rogima an purojulin dakhala alaihi syahr Ramadan suman salaho qabla ayub parolah. Jatuh tersungkur hidung seseorang, maksudnya amatlah celaka bagi orang-orang yang ketika datang Ramadan berlalu, orang itu tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengatakan sangatlah rugi. Kenapa? Sebab orang yang tidak melaksanakan saum dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan, maka tidak menyebabkan mereka diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Ramadan itu penuh dengan ampunan. Sebagaimana sabda Nabi, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Siapa orang yang melaksanakan saum Ramadan dasarnya imanan wahtisaban, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Lalu sabda Nabi, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Yang kedua, man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Siapa orang yang menghidupkan malam Ramadan, siapa orang yang menghidupkan Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kedua, juga dimaksud dengan hadis itu celaka juga bagi orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan berlalu tidak menyebabkan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguhlah ia rugi. Kenapa?
Sebab syarat mutlak orang diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah Ramadan, kita sudah saum, kita melaksanakan amalan yang banyak di bulan Ramadan, tapi tidak berdasarkan iman dan wahtisaban, tapi tidak menyebabkan mereka takwa setelah selesai Ramadan, maka rugilah karena tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan dalam ayat lain bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka mereka itu akan diampuni dosanya oleh Allah dan akan diberikan furqan oleh Allah. Apa itu furqan? Mereka akan diberi kemampuan untuk bisa memisahkan mana benar dan yang salah. Dan dia akan diampuni oleh Allah. Itulah keuntungan kalau kita bertakwa kepada Allah. Sebab itu maka dari saum kita, jadikanlah saum kita menjadi orang yang takwa sebagaimana tujuan saum menyatakan oleh Allah, la'allakum tattaqun, pasti kalian menjadi orang yang takwa. Mudah-mudahan dengan saum nanti kita betul-betul melaksanakan ibadah saum dan mudah-mudahan kita betul-betul menjadi orang yang takwa setelah kita melaksanakan saum. Aku qouli hadza, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.